Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja ya, kembali disorot ya gelar Gibran di Singapura ya dan Australia. Dokter Tifa mengatakan ya, pas dicek tempat kursus katanya begitu ya. Apakah benar seperti itu begitu kan? Kemudian muncul spekulasi sebenarnya Gibran itu memang benar lulusan dari dari kampus ternama katanya begitu ya. Karena sekolahnya itu di Australia yang kemudian bekerja sama dengan Inggris pada waktu itu, tapi sekarang sudah tidak dilanjut katanya. Menurut beberapa informasi dari Dokter Tifa mengatakan, kenapa sih ya setelah dicek itu katanya begitu kan, setara SMK ijazahnya, bahkan itu tempat kursus. Apakah benar seperti itu begitu? Jadi kalau kita melihat dengan hal itu ya, ini kembali disindir oleh Dokter Tifa. Tidak hanya karena punya ijazah dari lulusan luar negeri, tapi bagaimana keberanian Gibran ya berdebat di khalayak umum di situ begitu kan, menunjukkan bahwa apakah benar lulusan luar negeri. Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan dari Dokter Tifa. Maka kemudian ya Dokter Tifa meminta, bisa nggak sih sebenarnya Gibran itu bisa berbahasa Inggris? Itu kan pertanyaan penting sebenarnya. Tapi pada hakikatnya sekarang mulai sindir begitu ya oleh Dokter Tifa. Bahkan kembali disorot Gibran begitu. Karena pada hakikatnya seolah-olah terkait dengan adanya situasi hari ini di kaum milenial, itu sebenarnya Gibran sangat diminati begitu. Tapi ini kan kesempatan emas bagi Gibran untuk berpartisipasi aktif di hadapan ya mahasiswa, di hadapan profesor di situ sebagai calon wakil presiden. Ini sangat disayangkan sekali. Ini kritikan-kritikan dari Dokter Tifa seolah-olah gimana ijazah itu begitu kan. Apakah tempat kursus sesuai dengan kenyataan dan realitas yang dimiliki dari seorang Gibran? Itu muncul spekulasi seperti itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya Gibran kan sudah menunjukkan ijazah asli ya di Balai Kota kemarin begitu kan. Ijazah S1 pula ya, yang kemudian itu sebagai perguruan tinggi yang lulus di di Inggris begitu kan ya, karena ijazahnya ya berbentuk logo Inggris di situ begitu. Tapi pada kenyataannya ternyata usut punya usut, ternyata itu hanya bekerja sama. Kayak ada kampus di Indonesia bekerja sama dengan kampus-kampus luar negeri di situ ya, untuk lebih efisiensi begitu kan. Bisa saja begitu. Tapi pada kenyataan sekarang sudah tidak dilanjut. Kalau tidak dilanjut, apakah ini begitu kan ya? Gibran akan mengecek ke Inggris. Jangan-jangan tidak tahu ya kampusnya di Inggris seperti apa begitu kan. Tiba-tiba punya ijazah ya yang kemudian bekerja samanya di situ begitu. Ya gimana? Mungkin ya Dokter Tifa mengatakan seperti itu begitu kan. Akibatnya mungkin ya. Kenapa tidak si Gibran itu tidak, katanya sih tidak pernah masuk kelas karena pada hakikatnya masuk kelasnya di Australia, bukan masuk kelasnya di Inggris, mungkin seperti itu begitu kan ya. Kembali disorot gelar Gibran Singapura di Australia, Dokter Tifa mengatakan ya pas dicek tempat kursus ini banyak sekali. Ini ibu-ibu kok ya nggak pernah yang ngekritik pasangan nomor satu. Ya apa mau dikritik coba? Ong pendidikannya sangat lengkap kok begitu kan. Anies Caimin sudah jelas perguruannya di situ, perguruan tingginya. Kenapa nggak ya kursus yang jauh sekali kayak di Kutub Utara atau Selatan ya gitu. Biar nggak ada yang mau pergi ngecek ke sana. Bahkan di satu sisi emang keluarga tukang tipu ya, tapi tidak lebih apa ini maksudnya. Kenapa bisa diam saja ya dikritik seperti itu? Maksudnya kritikan kepada Dokter Tifa. Bapak dan anak sebaiknya ngaku saja tamat setinggi LST. Ini komentar-komentar netizen. Tapi saya melihat dengan situasi sekarang ini kan sebenarnya dari caleg, terus kemudian dari kepala desa, ya, dari kepala daerah siapapun begitu tidak boleh menggunakan ijazah palsu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Harus ditelusuri. Memang banyak sekarang kerap terjadi ijazah begitu tidak pernah sekolah tiba-tiba dapat ijazah. Itu yang mesti dipertanyakan mereka begitu kan. Jangan-jangan tidak tahu kampusnya begitu ya. Jadi banyak yang beredar-beredar mahasiswa yang kemudian hanya menginginkan ijazah seperti itu begitu kan. Tapi kenyataannya kalau lulusan luar negeri dia pasti tahu bahasa Inggris ya. Kita tunggu saja apakah Gibran bisa berbahasa Inggris atau tidak. Kan begitu logika kita, gampang sekali kita tunjukin itu begitu kan.
Bahkan ini kembali disorot ya, gelar Gibran di Singapura dan di Australia. Dr. Tifa mengatakan pas dicek tempat kursus katanya ya. Dr. Tifa yang mengolok-olok riwayat pendidikan Gibran Raka Buming Raka yang disebut setara dengan tempat kursus. Dr. Tifa memang meragukan ijazah S1 milik Gibran Raka Buming Raka dan terus menyuarakan keraguan. Bahkan ya di satu sisi ya mengatakan bahwa menurut Dr. Tifa alih-alih ya strata S1 ijazah Gibran Raka Buming Raka bak ijazah SMK. Ini yang kemudian dikritik habis-habisan oleh mereka begitu kan ya. Bahkan kenapa sih Dr. Tifa sangat getol sekali mengkritik Gibran, karena pada kenyataannya Pak Jokowi masih belum menunjukkan ijazah yang asli sampai sekarang begitu kan, sehingga muncul spekulasi sana sini begitu di persidangan sampai memakan korban Pak Tri Mulyono sudah di di penjara di situ begitu kan. Tapi setidaknya biar tidak terjadi dua kali, mungkin di satu sisi Dr. Tifa kan berbeda dengan kita. Dalam artian jangan sampai negeri kita dipimpin orang-orang yang kemudian tidak punya pengalaman dalam karir pendidikan yang tinggi. Patoh pada hakikatnya di situ begitu kan. Memang jelas ya persyaratan menjadi calon presiden hanya SMK begitu kan, SMA dan sebagainya. Tapi kan menjadi seorang presiden itu dilihat dari kualitas begitu kan. Cara ngomongnya ya tidak mengandalkan ayahnya, tidak mengandalkan bapaknya di situ. Itu yang kita lihat mereka begitu kan. Tidak perlu jurusan apa, yang penting kan bisa memberikan satu stimulasi, satu kesejahteraan bagi bangsa dan negara untuk rakyat Indonesia, itu kan sudah luar biasa sebenarnya begitu kan ya. Tapi pemimpin cerdas itu penting karena yang kita hadapi itu tantangan globalisasi yang sangat luar biasa. Menurut Dr. Tifa, saat ini program Insight sudah tidak lagi ada di UTS ya. Dia juga menyentil pendidikan Gibran di MDS Singapura dengan gelar BSc. Ya, kursus di Australia pas dicek tempat kursus udah ganti nama ya. Ini sudah ganti nama gimana mereka begitu ya. Kuliah di suatu lembaga di Singapura kerjasama dengan Universitas Inggris ya. Pas dicek kerjasamanya udah nggak lanjut. Makanya kalau kuliah di luar negeri ini ya, universitas yang beneran aja sih tandanya cuitan Dr. Tifa. Sebelumnya Gibran sudah mengklarifikasi isu ya yang menuding bahwa lulusan SMK, menuding sebagai lulusan SMK. Ya bahkan menunjukkan ijazah alisnya ke wartawan. Bahkan ya saiki isu ni Gibran lulusan SMK lah, enak lulusan SMK kenapa ya? Kenapa lulusan MK juga bagus kata Gibran, dikutip dari YouTube ya. Ya Surakarta. Bahkan di satu sisi Gibran menduga setelah ditunjuk ijazah aslinya pun ya isu tidak akan mereda. Nggak henti juga nggak apa-apa, biasanya tetap ngeyel sih kalau udah diberi bukti ya. Agak dugaan Gibran ya tepat sasaran. Hingga kini Dr. Tifa dan Roy Suryo masih ya mempermasalahkan ijazah Gibran begitu kan. Sebenarnya ijazahnya Gibran itu sebenarnya asli sebenarnya begitu kan ya. Tapi ya dengan cara apa dia mendapatkan ijazah itu yang menjadi kendala dan menjadi spekulasi sampai hari ini begitu kan. Apakah ini dengan hanya dapat orangnya berada di Indonesia tiba-tiba dapat ijazah atau apa mereka begitu kan. Itu kan yang dipertanyakan hari ini mereka begitu kan. Sebenarnya tidak ada masalah soal ijazah palsu, tidak ada orang yang mengatakan bahwa ijazah Gibran itu palsu, tidak ada. Tapi cara mereka begitu kan. Apakah didapatkan benar-benar kuliah atau didapatkan hanya sebatas kursus begitu kan, katanya sih ijazah Gibran setara SMK katanya begitu ya. Tapi kan kita berbeda-beda regulasi kita antara Indonesia dengan berbagai mancanegara begitu kan ya. Kita lihat saja bahwa kata Dr. Tifa sebenarnya bagus motivasinya, kalau mau kuliah yang benar aja di situ. Kita diberitahu seperti itu begitu kan. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.